Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan pertama mata kuliah asesmen minat AUD ya. Kalau berdasarkan surat tugas yang saya terima, mata kuliah ini dilaksanakan secara online ya, melalui Elina. Namun saya akan berencana saya akan rutin menggunakan video di YouTube ya, biar ada penjelasan sedikit ya. Selain ada sedikit materi di Elina, biar ada sedikit video komunikasi sedikit penjelasan, dan juga ada di Elina juga ada ya. Kemudian sebelum kita lanjut ke materi ya, tentunya saya akan menjelaskan RPS kita. Untuk perkenalan, saya rasa semuanya sudah tahu saya, sudah kenal saya. Mungkin sebagian besar dari kalian yang sudah kenal ya, kalau pada tahun yang lalu mengampu mata kuliah bahasa Indonesia ya. Oke, jadi saya rasa sudah tahu semua ya tentang saya, jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih panjang. Kemudian untuk materinya ya, untuk sebelum UTS ya, rencananya seperti ini ya, materi yang tertera di dalam layar ini ya. Untuk sebelum UTS kita nanti akan lebih fokus ke teori-teori mengenai tes bakat maupun minat anak ya. Kemudian kalau setelah UTS, saya rasa saya mau kita lebih fokus kepada prakteknya ya, lebih banyak tugas prakteknya. Kalau di sebelum UTS kita banyak teori dulu ya, kemudian setelah UTS nanti kita akan lebih banyak ke prakteknya, praktek di lapangan ya. Dan ini bisa kita lihat ya, untuk yang pertama ada fingerprint test ya, ini fingerprint test yang untuk mengetahui bakat anak ya. Kemudian ada GATB, ada FAQ, ada DAT, ada APT, kemudian ada Kuder, Tarotwell, nah kemudian UTS. Kemudian kan untuk pertemuan 9 sampai 15, ke 16 nya UAS ya. Nah, ini kok ada misalkan observasi 2 kali lah, ini tentunya prakteknya ya, nanti banyak ada teori sama prakteknya, jadi tidak bisa satu pertemuan. Oke. Untuk referensi ya seperti yang tertulis di sini, bisa juga lebih dari ini ya. Kalau ini bisa cari di Google lah ya, ada bukunya. Kemudian untuk nilai tentunya saya rasa untuk semua mata kuliah untuk semester utama semuanya sama. Ada kehadiran dalam perkuliahan, ada presensinya, itu ada presentasinya ya, yang menentukan sudah ada di sistem ya. Kemudian hasil UTS dan UAS, jadi dosen itu hanya menginput nilai UTS dan UAS. Untuk presensi tentunya biasanya ketika kalian sudah mengupload tugas di Elina, biasanya otomatis terdeteksi kehadiran. Jika tidak mengupload atau mengumpulkan tugas di Elina, maka otomatis sistem itu menyatakan Anda tidak masuk ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau tanya, Pak, saya kok presentasinya sedikit padahal saya rutin ngumpul, nah itu bukan dari saya yang mengklik kehadiran, tapi dari sistemnya otomatis. Biasanya kalau seperti itu kamu hubungi adminnya Elina atau admin fakultas ya, jadi bukan ke sayanya ya. Kalau di PAUD ya bisa tanya ke Mbak Dia sebagai adminnya PG PAUD, atau ke admin Elina, berarti ke Pak Eman atau stafnya Pak Eman ya, UTS dan UAS. Nah, jadi seperti itu ya, ada 3 nilai. Nah, kalau ini semuanya sama ya, A, B dan sebagainya itu sama kriterianya. Oke, kemudian dari sini kita langsung lanjut saja ke materi. Oke, materinya tentang tadi ya finger. Oke, materinya tentang tes sidik jari ya. Oke, untuk
hari ini ya kita akan sedikit membahas tentang tes sidik jari. Nah, ini sering diterapkan atau digunakan atau dipromosikan atau dijual produknya. Jadi ini banyak lembaga pendidikan baik itu formal maupun informal ya, tapi kebanyakan itu TK ya, ada kerjasama dengan salah satu orang yang bergerak di bidang ini ya, kerjasama untuk mengecek bakat anak ya dari sidik jarinya. Nah, itu pun tentunya ada paket-paketannya ya, sesuai harganya ya, tidak hanya satu paket. Jadi kalau semakin mahal harga yang ditawarkan ya di paketnya kan ada mungkin paket A, B, C. Paket A 125.000, paket B 75.000, paket C 400 misalkan ya. Maka 125.000 dengan yang A yang 125.000 atau mungkin yang paket B 25.000 itu tidak sama isinya. Maksudnya lebih banyak yang paket B, bahkan lebih banyak yang paket C, yang karena lebih mahal, lebih lengkap, lebih komplit. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini ya mungkin mayoritas di antara kita sudah jadi guru PAUD ataupun TK ya, dan mungkin sekolah kita sudah menerapkan hal ini untuk anak TK, A ataupun PAUD ya, saya tidak tahu ya. Mungkin bergantung kebijakan sekolah masing-masing. Nah, di sini saya ingin sedikit membahas ya. Di sini kita harus netral ya. Kita belajarnya ini kan netral, mengkajinya netral. Jadi nanti kita berusaha tidak mempromosikan atau menjelekkan atau mengurangi ya. Jadi tidak bermaksud untuk disclaimer on ya. Kita tidak menjual, tidak mempromosikan, dan kita tidak menjelekkan produk ini. Kita di sini belajar menganalisa dari salah satu tes minat ke anak. Nah, karena kita akan menggunakannya atau memakainya ya. Jadi sebelum kita coba kan kita survei dulu, kita tanya dulu, kita praktek coba dulu ya sebelum kan anak, misalkan ya, seperti itu ya gambarannya ya. Jadi di sini ya seperti ini ya tes sidik jari ya. Tentunya kalau anak-anak biasanya TK, biasanya kalau orang sekolah sudah kerjasama, setelah anak-anak ini sidik jari ya, tentunya kan sudah mendapatkan laporannya. Nah, laporannya kan setelah laporan ini kan tentunya anak-anak kan dijelaskan, orang tuanya datang, dijelaskanlah ke orang tua hasil tes sidik jari anak tersebut. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan dari saya dan sedikit ada kontroversi dari penerapan ini sidik jari ini, baik di kalangan guru maupun di kalangan para ahli psikolog. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Nah, jadi saya di sini sedikit ya ada gambaran tadi sidik jari ya, saya rasa kalian sudah paham. Di sini bukan sidik jari presensi ya, tapi sidik jari tes bakat anak untuk mengetahui kemampuan anak ya. Oke, di sini tugas Anda adalah ya, pertama disclaimer on dulu ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Saya tidak atau kita tidak mempromosikan produk ini dan juga kita tidak menjelekkan produk ini ya. Disclaimer on dulu, kita hanya menganalisa ya. Oke, jadi tugasnya adalah bagi kalian yang sudah punya pengalaman ya, misalkan pengalaman di sekolahnya ya memakai produk ini ya, pengalaman produk ini ya yang digunakan ya, produk tersebut entah dari siapapun, yang penting adalah sidik jari tes bakat anak. Kamu ceritakan pengalaman Anda, kemudian berilah komentar, saran atau kritik. Jadi kamu tulis di Microsoft Word, tuliskan pengalaman Anda, kemudian tulislah saran kritik komen Anda di dalam tulisan tersebut ya. Tugas yang kedua adalah
ya. Buatlah perbandingan pro dan kontra, ya. Jadi kamu buatlah perbandingan pro dan kontra tentang produk tersebut, ya, tentang ini ya, tes sidik jari tentang minat dan bakat anak, ya. Kamu juga bisa membuat tabel kolom, ya, yang sebelah kiri pro, ya, sebelah kanan kontra, ataupun sebaliknya. Atau juga bisa dibuat semacam deskripsi. Jadi misalkan pro-nya capital and bold, ya, tulisannya huruf besar dan tebal, kemudian di bawahnya adalah uraiannya, penjelasannya, kenapa Anda setuju, mendukung, dan sebagainya, alasan-alasannya dan sebagainya, data-datanya boleh, bukti-buktinya boleh, pengalaman Anda juga boleh, sebagainya boleh. Kemudian juga di bawahnya juga lagi kontranya, huruf besar dan tebal, juga beri penjelasan kenapa Anda tidak sepakat, ya, ataupun tidak mendukung ataupun kontra, ya. Bisa juga dijelaskan, ya, mungkin pengalamannya, alasannya, datanya, data-datanya, ya, ataupun yang lain. Jadi di sini kita benar-benar mencoba menganalisa, ya, membandingkan, ya, produk tersebut, ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas menganalisa produk yang lain. Jadi kita di sini hanya sekedar menganalisa, ya. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjelekkan sebuah produk, tidak, ya. Kita hanya mencoba belajar menganalisa saja sebuah produk yang biasanya digunakan di lingkungan sekitar kita. Kemudian ada pertanyaan, Pak, saya tidak ada pengalaman, tidak tahu produk tersebut. Saya belum mengajar di salah satu sekolah, saya juga belum mengajar di salah satu instansi pendidikan non formal ataupun informal. Saya juga yang punya anak saya belum pernah tes tersebut, yang belum nikah. Saya dulu tidak ada tes tersebut, orang tua juga tidak ada, saudara pun tidak ada. Nah, bagaimana yang seperti ini, Pak? Karena tidak ada pengalaman, tidak ada pengalaman sama sekali, ya, baik di keluarganya maupun di tempat kerja. Nah, kalau seperti itu kasusnya, maka kamu tanyai, interview, wawancara, ya, kamu tanya yang mempunyai pengalaman tersebut, ya. Bisa saja kamu tanya temanmu ataupun saudara temanmu ataupun siapapun yang pernah menggunakan tes sidik jari, ya. Misalkan kamu punya kakak kelas, ya, senior yang ngajar di salah satu PAUD maupun TK. Sekolah tersebut istilahnya menawarkan tes sidik jari, tes bakat minat anak, ya, ketika masih TKA. Nah, itu kan bisa tanya interview. Nah, itu sebagai pengetahuanmu, ya, pengetahuan awal. Jadi kita ada experience, pengalaman tentang tes sidik jari ini, ya. Jadi nanti biar kamu tahu sedikit, ya. Ya, kalau kamu ada project tentang ini, ya, tidak apa-apa. Yang belum punya, ya, juga tidak apa-apa, ya. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan mempromosikan ataupun menjelekkan sebuah produk, tidak, ya. Sekali lagi, ya, nanti bahaya itu kalau tiba-tiba kita disangka menjelekkan atau mempromosikan sebuah produk, ya. Dibayarkan juga tidak, ya. Oke, mungkin itu, ya. Jika ada pertanyaan nanti silakan hubungi WA saya di nomor yang ada di Elina, ya, bukan nomor yang lain. Itu nomor khusus untuk mahasiswa, ya. Jadi, ya, sekian, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.